Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Yusuf Supriyadi, nomor induk mahasiswanya 23030400020 dari kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di akhir semester 3 ini saya mendapatkan tugas dari Dr. Adi Mansyah MA untuk mata kuliah ekonomi Islam. Saya akan mewawancarai secara normatif dan apa adanya terkait masalah bagaimana tugas wawancara ini nanti menjadi satu mata pelajaran di akhir semester 3. Semoga aja apa yang nanti saya wawancara dari pelaku usaha nanti natural apa adanya, sehingga bermanfaat untuk semua, pembelajaran untuk anak bangsa, dan terutamanya bagian dari kewajiban saya yang diberikan tugas oleh Bapak dosen saya yang hebat. Dan kita akan melanjutkan proses sekarang ini turun ke lapangan. Ayo kita turun ke lapangan. Pokoknya kita semangat untuk belajar, tidak boleh terbatas oleh ruang dan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Ini pakai antar kampus UMJ. Kita siap untuk berjalan. Selamat siang Bu Haji. Ini Pak dosen izin, karena kalau saya menanyakan nanti kegiatan bisnis yang lain, padahal istri jawabnya kegiatan usaha dagang juga, maka pertama yang saya tanya adalah istri saya dulu. Bu Haji, apa kabar Bu Haji? Orang saya. Bu Haji, jadi kita mau tanya, Bu Haji menekunin usaha sembako itu udah berapa lama? Dari punya anak satu Dari anak punya sekarang. satu sampai sekarang. Terus kalau perusahaan hidupnya masih ada? Masih. Dan Bu Haji, bagaimana pengalaman di bisnis ini untuk kiat-kiatnya, bagaimana untuk bisa eksis sampai sekarang? Bisa membantu suami sedikit-sedikit. Ada nggak Bu Haji sisa keuntungan itu untuk kegiatan pesantren atau bagaimana? Ada. Bagaimana untuk pesantren gimana? Makan tuh sih? Ya. Untuk manfaat untuk umat nggak Bu? Untuk pesantren barangkali? Ada. Kita punya pesantren sendiri ya. Alhamdulillah. Keluarga ya? Iya. Pesantren keluarga Raja Pandan. Bu, kira-kira dengan posisi bisnis yang saat ini banyaknya digitalisasi, lalu persaingan usaha yang semakin ketat, ditambah masa COVID, itu kira-kira gimana? Alhamdulillah pasca COVID masih, kalau selama masih berjalan, karena kebutuhan sehari-hari ya buat ibu-ibu para rumah tangga. Kalau banyaknya supermarket, minimarket berpengaruh nggak Bu? Menurut saya sih nggak, alhamdulillah nggak pernah. Biasanya kita bisa bersaing dalam mencari barang. Terus untuk pembiayaan, apakah dibiayain oleh bank syariah atau bank konvensional? Punya utang nggak ke bank? Bank. Masih tunggakan sekitar 1 tahun lagi. Mudah-mudahan ya. Banknya bank konvensional atau syariah? Profesional. Kenapa nggak syariah? Syariah bunganya mungkin belum bisa mengikuti lebih tinggi. Ya, atau hasilnya ya. Iya. Oke Bu, nanti kita akan tanya lagi ke yang lain. Terima kasih. Pesan-pesan untuk ke depan seperti apa Bu? Bisa eksis di dalam perdagangan. Ada nggak kira-kira yang UMKM yang ambil di sini? Ada referensi buat saya wawancara? Ada UMKM tukang sumber yang di Samarang itu ada 3 orang. Oke. Alhamdulillah Sampai sekarang jalan. Iya. Oke. Nah kalau ini Bu, tumbukan itu apa Bu? Coba lihat. Itu buat Coba lihat. paket. Paket. Berbagi ya Bu ya? Iya, untuk berbagi. Aku udah dimasukin tuh. Dia
Ini untuk apa, Bu? Ini untuk paket, untuk berbagi, ada yang order ke kita 250 Paket. set. Oke. Ini berupa Indomie, minyak, gula. Oke, makasih Bu. Terima kasih. Semoga aja sukses. Saya mau melanjutkan tugas saya ke tempat lain dan nanti ke tempat Sumbia. Terima kasih Bu. Sama-sama. Satu, itu kebetulan istri saya sendiri sehingga natural, tidak ada settingan apapun. Sekarang kita satu, dua pengusaha lagi yang nantinya sampai ke UMKM. Kita ke pengusaha nomor 2 ya. Habis olahraga kok apa-apa asal wawancara. Ya Allah. Assalamualaikum Bu Haji. Apa kabar? Waalaikumsalam. Ini yang dagangnya cantik, suaminya ganteng juga ya. Mas itu lagi. Bu, mau tanya Bu, izin Bu, ini ada tugas dari kampus Bu. Kebetulan semester 3 saya dengan tugas oleh Dr. Adi Marta, MA untuk wawancara pengusaha. Gimana Bu, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana dagangnya Bu, rame? Alhamdulillah kalau bahasa Sunda mah. Gimana Bu, situasi ekonomi yang saat ini kan lagi apa tuh, lagi banyak yang mengeluh, apakah berpengaruh? Ini Bu, bisnis di sembako ada, Ya. tapi tambah gede lihat. Nah, tambah gede Bu, wajib. Gimana Bu, coba kiat-kiat untuk jadi pengusaha sukses? Ya. Alhamdulillah. Gimana? Jalanin aja. Terus? Jalanin aja. Masalah dari makan. Jadi barang-barang aja biar Nggak bisa bertahan ya. Dengan persaingan tuh minimarket, supermarket Bu, pengaruh nggak? apa banyaknya apa saingan market Terus untuk pengen ada market dibatasi. kalau begini Bu, dari keuntungan itu ada nggak untuk disisihkan di Jakarta untuk pesantren ya kegiatan? Kayaknya buat gaji ini ya gratis. Gimana Bu? Gimana? Ada wacana buat itu ya. Iya, Gratis iya, itu iya. buat zakat ya. Kalau Gimana, zakat Bu? ada Pesantren, cuma ya. kan biasanya itu kan pribadi Iya. kemana arahnya, gitu arahnya kan kemana. Apa nggak pusing Bu, banyak ini masuk di. Pusing. Apalagi mati lampu. Oke, makasih Bu ya. Siap. Terima kasih. Ya, dulu. Sukses selalu. Dan ini kebetulan adik saya. Jadi saudara dulu yang ditanya, baru nanti kita ke UMKM. Ada nggak Bu UMKM yang ambil di sini sebagai bahan baku? Banyak. Cocok, berarti antar juga diberikan ya. Terima kasih Bu Haji, izin semua kerja sukses selalu, sehat selalu. Siap. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini adalah salah satu minimarket kakak saya, dan tadi ada pembicaraan adanya persaingan. Kita bicara nempel gudang. Nah, kita akan tanya lagi ke kakak saya yang memiliki ini nanti untuk apa tuh? Untuk diskusi terkait masalah pelaku usaha. Yang selanjutnya nanti kita ke UMKM terakhir. Terima kasih. Sampai rumah. Ini mau wawancara ke pemilik minimarket tadi. Nggak mau ketemu. Barangkali ada dan barangkali mau diwawancara. Saya datang. Ada tamu. Assalamualaikum.
Izin kakak, saya mau wawancara kakak. Ada tugas kampus kakak. Yang saya wawancara Bu Haji atau Pak Haji kakak? Ini kakak saya. Inilah pemilik Indomart tadi. Jadi adiknya dagang sembako pasar tradisional, kakaknya minimarket. Memang kakak saya luar biasa. Izin wawancara dikit tugas dari kampus. Oh iya. Ini Di dalam. yuk. Ya cek. Halo Pak Haji. Wush, ada Pak. Ini kumpul ini. Ini karyawannya ini cantik-cantik. Ponakan. Wush. Di ruangan. Ini ponakan. Siapa ganggu pesanan? Tapi yang kita bahas adalah masalah minimarket. Pak, izin, ini kakak saya yang paling ganteng. 1, 2. Oh, namanya. Jadi ini saya ada tugas dari kampus terkait dari Pak Dr. Adi untuk wawancara di akhir semester 3. Izin ini kan udah bisnis sudah lama ya, selain dari pupuk udah hampir tahun dari 90-an ya. Kalau saya bukan di pertanian lah. Alat pertanian sama transportasi, kalau pupuk nggak terlalu Oke, si pertanyaan soal transportasi jasa angkutan. yang saya kupas kenapa AA tiba-tiba untuk franchise di minimarket kan? Oh, begini. Untuk minimarket sendiri kita jadi karena evaluasi ya dengan lamanya pekerjaan, emang kalau umur ya baru 50-an lebih lah. Kalau jam terbang itu udah hampir 30-an, 34 tahun lah merintis usaha ini. Dengan berjalannya waktu 30 tahun ini merintis usaha ini udah mulai terasa lelah lah. Namanya itu kan orang itu ada pensiun itu 58 tahun. Yang orang-orang pensiun itu 28 tahun, 25 tahun, 30 tahun sampai masa pensiun itu kalau udah bekerja 25 tahun udah mulai lelah. Nah, itu ada terasa sama memikirkan apa pekerjaan yang tidak terlalu melibatkan Energi langsung kita track langsung gitu kan. Kalau saya minimarket kan franchise ya. franchise. Nah, ini market franchise itu kan kontraknya per 5 tahun. Dan kita tidak bekerjanya untuk 5 tahun, tanda tangan kontrak itu bekerjanya cuma kurang lebih 6 bulan. Persiapan lahan, persiapan bangunan, udah persiapan bangunan, deposit, deposit buat jaminan untuk jualan, jaminan barang, beres, serahkan ke minimarket, silahkan ke minimarket, kita kontrak, mereka yang kerja. Nah, kita dikasih margin per bulan tapi dibayar per 3 bulan. Jadi artinya dengan segitu, dengan kerja 6 bulan bisa mengcover 5 tahun. Secara investasi dengan posisi profit kira-kira Kalau besar tuh, secara investasi dengan margin profit itu standar. Karena apa? Minimarket itu kalau dia tujuannya itu untuk gaji pensiun lah gitu. Gaji pensiun, karena kita tidak itu. Kalau masa secara margin kita harus cerdik meninggalkan titik. itu omset naik Supaya titik pasar. Titik pasar ini kalau di perkotaan mungkin agak terlalu mungkin yang lebih aman itu di kota kecamatan. Kalau kita lihat nih ya segmen franchise di minimarket itu kan, kalau kita lihat dari omset penjualan itu kan kita semua udah tahu bahwa sembako itu profitnya paling antara 1-2%. Ini kan kalau dari lihat investasi dan nilainya investasi yang sangat besar menurut saya, karena kalau dilakukan sendiri mungkin bisa lebih tinggi. Nah, itu kira-kira gimana? Kembali lagi, jadi kalau kita mau murni, kalau sampingan kalau murni mau usaha di minimarket harus benar-benar dari start awalnya menentukan titik. Karena minimarket itu modalnya lumayan, satu titik itu bisa sampai misalkan 2 miliar atau 2,5 M. Kalau dengan margin 25 juta per bulan itu long. Investasi balik mungkin sekitar
berapa itu 7 tahun gitu. 7 tahun. Jadi 6 sampai 7 tahun. Kalau tuh emang tidak cerdik titiknya, bisa 7 tahun. Tapi kalau kita cerdik memberikan titik pasar yang untuk kompetitornya jauh juga menghasilkan itu kan di antara 25 sampai 60. Kan ada juga sampai 80 juta per bulan. Nah, untuk di wilayah Garut sendiri rata-rata 25 sampai 70 juta. Jadi Pak dosen dan rekan-rekan serta nanti teman YouTuber, teman-teman pelihat YouTube dari kampus UMJ bahwa minimarket itu ada investasi bagaimana pandai-pandainya mencari titik untuk omset ini, karena saya yakin bahwa bila mana bagi hasilnya dari perdagangannya saya yakin tidak akan menutup, tapi ada variabel-variabel lain misalnya listing fee, misalnya sewa gondola dan sebagainya, itu yang mendorong untuk bisa meningkatkan keuntungan. Sekarang begini Kak, di sisi lain adik kakak dan keluarga adalah pedagang tradisional, tapi di sisi lain lagi AA pilih untuk disegmentasi minimarket. Nah, kira-kira ada nggak gesekan-gesekan itu terhadap keluarga, bahkan nempel sama gudang dan toko dari salah satu adik dari AA sendiri? Oh, nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Kalau pasar tradisional itu harganya lebih relatif Murah. di bawah. Iya. Justru minimarket itu Oke. gitu kan. Jadi minimarket itu jangkauannya kalau untuk di perkotaannya semi menengahan. Oke, siap. Terus gini ya, ini kan kebetulan kan UMJ ini kan kampus yang semua orang udah tahu bahwa Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan. Ada nggak kelebihan dari keuntungan dari kegiatan usaha itu untuk di-sharekan untuk kegiatan agama, misalnya membangun masjid, pesantren, atau berbagi yang lainnya? Itu alhamdulillah mana ya? Alhamdulillah kalau keluarga kita udah tahu kan? Ya, Kalau punya keluarga kita, pesantren. kalau keluarga kita udah Punya lingkupnya. pesantren. Ya, ini yang cuma kita punya ini ya kita Langsung pesantren ya semuanya pesantren, kebanyakan. ya masjid, Aklinya. pesantren, masjid dan jalan. Kalau berjalan ke kampung apa ini beberapa masjid ada beberapa gitu kan. Oke, siap. Jadi ini memang keluarga besar kita ini sudah memiliki pesantren dan sebagian dari harta yang kita dapatkan dari kegiatan usaha itu langsung disalurkan pesantren, selain dari kegiatan-kegiatan dari agama yang lain atau sosial yang lain. Begitu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, dan kami akan melanjutkan lagi satu tempat lagi yang memang harus saya wawancara. Mohon doanya saya sukses dengan peringkat kom. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ramdhani. Waalaikumsalam. Siapa lu bisa diwawancara? Sudah tanya? Tena terkala luar. So, Pak Ramdhani lah. Pikir anaknya pira gitu. Dia Pak Ramdhani sini, dia. Oh, ya, Deketan gitu. Nah, memang aslinya. terima kasih Pak Haji Ramdhani dan istri tentu ya. Kebetulan saya Pak Ramdhani dapat tugas dari kampus untuk wawancara terkait masalah UMKM di Kabupaten Garut. Nah, salah satu UMKM yang bertahan sampai saat ini dari mulai tahun berapa Pak? Tahun 2000. Tahun 2000, kebetulan jadi langganan kita tahun 2000 lah. Nah, tahun 2000, alhamdulillah. Nah, ini hasil produksinya. Ini makanannya nih. Ini memperkerjakan berapa orang Pak Haji? Kita 30 orang. 30 orang sudah, jadi memberikan infrastruktur rezeki dari Allah sebanyak 30 orang, dan itu tentunya manfaat, belum lagi mata rantai yang lainnya sampai ke penjualan pengecer. Pak Haji izin ya, saya minta sedikit kiat-kiat bagaimana bisa bertahan dan proses dari tahun 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggen ya Pak Ramdhani. Bahasa Indonesia bos. Terus lanjut. Pak Ramdhani, alhamdulillah saya bergerak di bidang UMKM Sumpiah Udang, namanya itu Sumpiah Udang. Ya, namanya usaha itu kita berjalan di tahun 2000. Alhamdulillah sampai bertahan sampai saat ini. Mungkin karena ada dorongan dari beberapa pihak yang sama ini, sama Pak Haji juga sih sebetulnya.
Supply barang dari mulai A sampai Z-nya dari Pak Haji juga, alhamdulillah gitu Pak Haji. Ya intinya kita harus tekun aja Pak Haji kalau kita di beberapa bidang UMKM. Pak Ramdhani, ini namanya apa nih Pak? Ini namanya samosa. Samosa abon bawang ini. Rasa namanya. apa aja? Ini yang rasa abon bawang Pak Haji. Rasa abon bawang. Iya, ini Terus produk yang baru. ada berapa rasa? Ini kebetulan kita produksi yang ada dua rasa, yang abon bawang dan sumpiah rasa udang itu. Sumpiah rasa udang. Kebetulan ini produk yang keduanya gitu Pak. Yang kedua. Iya, alhamdulillah diterima di pasaran masyarakat. Nah, sampai ke mana pemasarannya Pak? Pemasarannya hampir seluruh Indonesia sih. Seluruh Indonesia kawan. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia Karena nih. kita mengcover dari mulai Iya. dari online dan offline itu kita Ada online bergerak offline. gitu lah. Mulai Lampung, Kalimantan, Sulawesi, Jakarta, Bandung, Jawa Timur, Jawa Tengah. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Pak Ramdhani, kalau ngeliatin dari ibu-ibu, Iya. gimana ibu-ibu? Udah semenjak berapa lama nih cantik-cantiknya nih? Walaupun cantiknya sudah kedaluarsa juga. Gimana Bu? Kerja di sini betah Bu? Betah. Udah lama? Semangat terus. Suaminya ya semangat? Oh semangat. Jadi Pak Ramdhani tadi kan pemasaran tuh di seluruh Indonesia ya? Iya. Adalah kendala apa kira-kira dari proses usaha UMKM Pak Ramdhani ini? Ya kendalanya paling di transportasi, mungkin ada apa ya, paling pihak-pihak mereka yang distributor yang mencari. Kalau kita sih biasanya Suplai ke distributor. di sini, Oke. Nah, sekarang tadi kan ada offline online nih pemasarannya. Nah, sekarang kan dunia digital nih. Nah, sudah masuk di dalam market digital belum? paling kita bergerak berjualan di marketplace, Marketplace. terus di Facebook paling juga lah. Di Facebook. Jadi ada marketplace ya. Ternyata Iya, UMKM sudah gaul. Gaul. Nah, Pak Ramdhani terkait masalah bahan baku itu ada kendala nggak? Alhamdulillah sih selama ini lancar terus Lancar. karena disupport terus sama Bu Hajinya. Oke siap. Kalau Haji. kalau misalnya ini Pak Ramdhani rasanya ada berapa rasa Pak Ramdhani? Yang ini sih, yang dua rasa dulu ini sih. Sementara ini Dua rasa. abon bawang ini namanya cuma samosa ini. Oh ini dari bahan apa aja Pak Ramdhani? Ini bahannya tepung terigu, terus pani roti, terus bumbu-bumbu lah. Buat memperlengkap rasa gitu. Oke siap. Tuh lihat ibu, wush, lincah sekali. Lihat ini tangannya. Wah, ini ngerawat suami udah mantep nih. Oh jadi ini bahannya ini dari terigu ya Pak ya? Iya, bahan baku terigu. Ini apa nih? Beda nih Pak? Sama kasih itu bahannya yang sebelum diiris itu. Oke. Ini hasilnya Pak ya? Ya, itu. Packagingnya begini semua? Nah, yang ini yang Buat bentuknya yang aslinya, yang ini kan yang sumpiah rasa udangnya ini. Oh, di rasa udang. Ini buat ke Lampung ini. Ini ke Lampung. Ya. Ini rasa apa ini? Itu yang rasa abon bawang itu, yang itu yang samosa. Oke. Kalau ini Pak Ramdhani? Itu juga sama Pak Ji. Itu samosa abon bawang juga itu. Samosa. Oke lihat cara masaknya sini. Boleh. Ini ternyata ini. Boleh ngicipin? Boleh Pak Ji, boleh. Pak Ramdhani kalau udah jadi begini nih berapa lama nih digorengnya nih? Ini prosesnya dari ya seharian. Seharian ya. Oke, siap. Makasih Pak Ramdhani, semua jadi ini nih lagi untuk bahan bakunya. Bahan baku. Nah. Ini lihat nih, unik nih. Itu proses pembuatan kulit bahan baku dari Kulit bahan bakunya. Siap. Oke, cukup. Terima kasih Pak Ramdhani. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Lanjut. Ya. Iya sedikit.
Ada nggak pembiayaan dari perbankan? Alhamdulillah saat ini Belum. Karena beliau nggak mau riba. Iya. Nggak mau riba. Ada Lebih baik ke Pak Haji aja daripada ke bank mah. ada nggak sisa dari untuk zakat, infak, sedekah? Alhamdulillah ada. Pesantren ada juga. Ada. Jadi ada sumbangan untuk meningkatkan berbagi kepada Ya, siar agama Islam. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Semoga sukses. Amin. Oke. Terima kasih kepada narasumber kita, pengusaha Bu Haji Lilis, Bu Haji Nunung, Pak Haji Tatang, Pak Haji Ramdhani. Mereka telah mau diwawancara dan memberikan proses usaha yang ada yang mulai dari tahun 91, ada yang mulai tahun 97, ada yang 2010, ada yang 2015. Artinya pengusaha yang tangguh adalah yang bisa bertahan dalam masa waktu sampai detik sekarang, bahkan sampai nanti turun temurun. Karena ciri khas orang pengusaha itu adalah ulet. Yang penting adalah niat, jujur, tekun, kerja keras, kreatif, inovatif, dan adaptif. Terima kasih untuk semua pihak. Semoga apa yang nanti akan kita buat konten di YouTube nanti bermanfaat untuk generasi-generasi yang ada atau semua orang, semoga bisa menjadikan motivasi. Ini hasil dari wawancara saya, tugas dari Pak Dr. Adi. Semoga kedepannya kita bisa saling menguatkan, bertumbuh, berkembang bersama. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.